Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bismillah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdullah rahimahullah Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu radduhu walau binaqlihi wa arshuna qusihi wa ajru mislihi yamanu Misliyum mislihi alif binafsihi au musrifin la yaqali wa huwa alladhi fihi ajazus salama wa hasruhu bil wazni wal kaini kama la fi mafazati wa la qahubiya ida wa fi muqawwamin awsal qiyam min wasfihi bikalafil ladhi wasal min naqli al-min kalafil. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasbi. Bab ini tentang wasab. Al-wasbu, wasab. Wasab ini apa ya? Menguasai hak orang lain dengan cara yang melampaui batas atau melanggar hukum. Menguasai hak orang lain dengan cara melanggar hukum. Tapi kalau wasab ini dilakukan secara terang-terangan, kalau mencuri itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau kamu mengambil hak orang lain tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, berarti kamu mencuri. Tapi kalau kamu terang-terangan, berarti kamu wasab. Yang akan kita bahas adalah tentang al-wasbu. Biasanya ini sering terjadi di pondok-pondok. Tapi mungkin bukan hanya di pondok, di tempat lain juga terjadi wasab. Cuman yang sering terjadi di pondok. Kenapa kok di pondok? Karena di pondok itu kan sering berkumpul di satu tempat, tidur bareng, makan, mandi, tempatnya itu bareng. Kalau misalnya sekolah, cuman di kelas tok atau ketika sekolah tok yang bersama, yang kumpul. Setelah itu pulang. Dan kebutuhannya sudah terpenuhi di rumah. Kalau di pondok, semua kebutuhan terbatas, aktivitas tidak sama, atau kebutuhan-kebutuhan di pondok itu tidak sama. Jadi terkadang orang-orang melakukan wasab. Wasab ini termasuk al-wasbu minal kabair. Wasab ini termasuk dosa besar. Orang yang melakukan wasab ini mendapatkan dosa besar. Yajibu wajib radduhu apa mengembalikan mausub. Radduhu apa mengembalikan barang yang diwasab atau mausub. Mausub adalah barang yang diwasab. Wajib mengembalikan mausub atau barang yang diwasab walau binaqdihi sekalipun dengan memindah mausub. Walau binaqdihi sekalipun dengan memindah mausub. Wa arshuna qasihi dan wajib arsuna qasihi apa arsun ini kayak biaya kekurangannya mausub, kekurangannya barang yang diwasab.
Wa ajru mithlihi, dan upah semisalnya mausuf. Wa ajru mithlihi, dan upah semisalnya mausuf. Kalau seseorang melakukan ghasab, al-ghasbu, maka orang yang ghasab tadi harus mengembalikan barang yang dighasab, wajib mengembalikan barang yang dighasab. Yang dikembalikan itu adalah tergantung, kalau barangnya masih ada, maka barang itu harus dikembalikan. Tak boleh dikembalikan dengan barang yang sama. Ini sama kok Bu, saya mengembalikan ini punya saya, nggak bisa. Harus benda yang kamu ghasab itu harus dikembalikan. Misalnya pen sama-sama hitek misalnya, sama-sama baru, kamu tak boleh mengembalikan hitek ini, hitek yang lain, harus mengembalikan hitek yang kamu ambil. Tak boleh. Itu kalau masih ada barangnya. Kalau misalnya barangnya sudah tidak ada, maka harus dikembalikan dengan gantinya, tergantung apakah barangnya itu barang mithal atau barang mutakawam. Kalau barangnya mithal maka diganti dengan semisalnya, hitek misalnya diganti dengan semisalnya. Kalau hitek yang kamu ghasab sudah hancur, sudah hilang misalnya, sudah tidak ada. Kalau mutakawam maka diganti dengan harganya, tergantung. Yang pertama harus dikembalikan, yang kedua harus dikembalikan sekalipun binaklihi maksudnya sekalipun untuk mengembalikan tersebut butuh biaya. Biayanya juga kamu yang harus menanggung. Misalnya kamu menggosap di Jember, kemudian kamu bawa ke Banyuwangi, dari Jember ke Banyuwangi kan butuh biaya, maka kamu juga harus membayarkan biayanya. Misalnya ongkirnya kamu yang menanggung, bukan orang yang digosap. Harus sunaksi, maksudnya ada kekurangan. Misalnya baju yang kamu gosap ternyata ada sobeknya atau apanya, kan ada yang kurang, warnanya kusam misalnya, harus diganti. Berapa perkiranya untuk mengganti itu? Ajru mithlihi, atau tidak rusak sama sekali, tapi karena kamu sudah gunakan, kamu gosap meskipun tidak kamu gunakan, meskipun tidak digunakan, tapi kamu gosap, kamu ambil dari pemiliknya, kamu biarkan ada di tanganmu, tapi gak kamu gunakan, maka tetap kamu harus membayar ujrah mithal. Ujrah mithal itu adalah ongkos atau biaya yang sekiranya selama ada di tangan kamu, berapa biayanya. Misalnya kamu gosap rumah, kamu ambil kuncinya, kamu kunci rumah tersebut, gak kamu tempati, kamu biarkanlah gitu ditutup. Kemudian sehingga orang pemiliknya tak bisa masuk, digosap kan berarti kan. Selama 2 hari, kira-kira 2 hari ini berapa biaya untuk menyewa rumah selama 2 hari? Harus digantikan. Itu namanya ujrah mithal. Tergantung, kalau rumahnya besar berarti kan agak besar biayanya, kalau kecil berarti berapa. Harus membayar ujrah mithal. Karena kamu sudah melakukan ghasab, mengambil barang tersebut dari pemiliknya sehingga miliknya tak bisa menggunakan, tak bisa memanfaatkan, maka kamu harus bayar. Yudmanu, diganti. Mithliun, apa barang mithl, dimithlihi dengan semisalnya mithli. Jadi di dalam istilah fikih itu ada 2, ada barang itu sifatnya mithli, ada yang semisal, ada yang sifatnya mutakawam, ada yang mithli, ada yang mutakawam. Di sini diganti mithliun, apa barang mithli, dimithlihi dengan semisalnya mithli. Talifah, rusak apa mithli, talifah, rusak apa mithli, binafsihi, dengan dirinya mithli, binafsihi, dengan dirinya mithli, au mutlifin, atau dengan orang yang merusak, au mutlifin, atau orang yang merusak. La yakhtalifu, tidak berbeda apa hukum. La yakhtalifu, tidak berbeda apa hukum. Nah, seperti saya katakan tadi itu tergantung barangnya. Apakah barang itu mithli, apakah barangnya mutakawam. Kalau barangnya mithli maka kamu harus mengganti dengan semisalnya. Kalau barangnya itu mutakawam maka harus diganti dengan harganya. Bukan dengan barang semisalnya, tapi harus dengan harganya. Baik rusaknya itu karena rusak sendiri atau karena ada yang merusak.
Misalnya kamu diamkan, kemudian rusak sendiri. Entah dengan sebab apa, pokoknya rusak sendiri. Penyebabnya adalah samawi, rusak sendiri. Atau karena ada yang merusak, sama. Tidak ada bedanya antara rusak sendiri atau ada yang merusak. Pokok orang tersebut harus mengganti. Kalau barangnya misal diganti dengan semisalnya, kalau barangnya mutaqawwam maka harus diganti dengan qimahnya atau harganya. Pertanyaannya, apa itu barang misli, apa itu barang mutaqawwam? Bahwa adapun misli alladhi ialah sesuatu fihi yang di dalam al-misli, fihi di dalam alladhi atau al-misli, ajazu memperbolehkan siapa ulama as-salamah kepada akad salam. As-salamah kepada akad salam. Wa hasruhu adapun batasannya al-mithli atau alladhi bil wazni ialah dengan timbangan wal kailih dan takaran. Bil wazni dengan timbangan wal kailih dan takaran. Kamain seperti air, asalnya itu kamain. Karena durut syair dibaca kama, asalnya kamain seperti air. Barang mithli itu adalah barang yang ditimbang menggunakan timbangan dan ditakar menggunakan takaran. Sesuatu yang ditakar dan sesuatu yang ditimbang dan sah untuk diakati salam. Contohnya seperti apa? Seperti apa ya? Seperti mungkin yang ditakar seperti beras mungkin ya. Beras kan ditimbang, kalau beras berapa kilo ditimbang, itu namanya barang mithli. Kalau misalnya kamu gosap beras maka diganti dengan beras, atau dengan ditakar menggunakan takaran. Biasanya ini kan pakai berapa batok gitu kan ya, ditakar. Jadi kalau barang yang makdud, satu yang dihitung berapa jumlahnya ini, berapa kepala, seperti kambing, hewan itu kan ya, hewan itu kan dihitung berapa kambing, berapa ekor, itu namanya makdud. Atau misalnya pakai dirok, pakai meteran, berapa jengkal, berapa meter, berapa senti, itu namanya mutaqawwam, bukan mithli. Jadi yang mithli itu hanya menggunakan timbangan, menggunakan takaran, dan sah diakati salam. Selain ini namanya mutaqawwam. Kalau kamu mengusap barang mithli, maka harus diganti dengan semisalnya, seperti air. Kalau kamu mengusap air, maka kamu mengganti dengan semisal air. Air di galon, kamu ambil. Di galon temanmu, ambil diusap, kamu harus menggantinya dengan semisalnya, yaitu air juga. Jangan diganti dengan harganya. Kalau kamu menggosap hewan, kambing misalnya, itu kan adalah makdud, maka kamu harus mengganti dengan harganya. La fi mafazatin wala qahu biyam, tidak wa fi muqawamin aqsal qiyam. La fi mafazatin, tidak di dalam padang sahara. La fi mafazatin, tidak di dalam padang sahara. Wala qahu, yang bertemu siapa ghasib, orang yang berghasab, bertemu hu kepada mansub minhu, orang yang diwasab. Hu kepada orang yang diwasab. Bertemu biam di lautan. Biam di lautan, atau apa ya? Biam di lautan, mungkin di pantai lah, di bibir pantai. Tidak ialah di dalam ini, tidak ialah di dalam ini la fi mafazatin wala qahubiyam ini, wa fi muqawwamin, dan di dalam benda muqawwam, mutaqawwam, benda yang diganti dengan harganya, mutaqawwam namanya. Aqsal qiyamih, adapun paling tingginya harga. Aqsal qiyamih, adapun paling tingginya harga. Min wasbihi, sejak mengosopnya wasib. Min wasbihi, sejak mengosopnya orang yang berosop. Litalafil ladhi, sampai rusaknya barang. Litalafil ladhi, sampai rusaknya barang.
In gosok yang tergosok apaan tadi? In gosok yang tergosok apaan tadi? Min naqdi ardi talafin, dari mata uang tempat rusak, dari mata uang tempatnya kerusakan. Walabah yang dominan apa naked, apa mata uang. Walabah yang dominan apa mata uang, fiha di dalam ardun. Min naqdi ardi talafin, dari mata uangnya tempatnya kerusakan. Walabah yang dominan apa naked, fiha di dalam ardun. Kalau tadi dikatakan kalau barang yang diusap ternyata rusak, sudah rusak, maka diganti dengan semisalnya kalau itu barang misal, dan diganti dengan harganya kalau barang tersebut adalah barang mutaqawwam. Tapi tidak di dalam satu kasus, la fi mafazatin, misalnya kamu mengusapnya di padang Sahara atau di tempat yang jarang ada air, kamu gosap air di tempat yang jarang ada air. Kemudian kamu bertemu dengan orang yang kamu gosok di tepi laut, di mana banyak air, maka kamu tidak boleh mengganti dengan air, ya kan? Pas kamu mengosoknya di padang Sahara, tidak ada air sama sekali, kamu gosok, kan sangat berharga air. Ternyata ketika beberapa bulan setelahnya ketemu dengan orang yang digosok tersebut di tepi laut, banyak air, ya kan? Banyak air, maka kamu tak boleh menggunakan air untuk dijadikan sebagai barang yang sebagai gantinya. Menggunakan apa? Menggunakan harganya. Kira-kira kalau kamu gosap satu gelas ini, berapa harganya air satu gelas? Misalnya 2.000, diganti dengan 2.000. Ya kan tak adil kan? Pas kamu gosap air tersebut di tempat yang sangat jarang ada air, pas kamu ganti ketika air sudah tidak ada harganya, buat apa misalnya, kan kayak gitu. Kalau di rumah itu dulu sekitar tahun 2010 ke bawah, 2008, pokok 9, 8, 7, 2007 sampai ke bawah itu di rumah jarang sekali ada air, sulit air, sampai harus beli air di Madura di rumah. Kalau mau mandi ketika musim kemarau itu harus menempuh jalan kaki ke atas bukit gunung. Namanya juga gunung kan, itu jalannya bukan kemudian pas aspal, enggak, naik turun pakai batu, tebing, mandi ke sana. Cara mandinya itu dengan cara membasahkan baju, apa-apa cara Madura, ya kan? Nanti pulangnya kering, nggak sampai ke rumah udah kering, saking jauhnya, panas, jauh. Air yang dijadikan air mandi itu bukan bening bagus enggak, tapi sudah hijau karena lumut. Saking sulitnya, iya. Kalau mandi itu harus pelan-pelan, kalau mencelupkan kaki ke dalamnya harus pelan-pelan biar tidak menjadi hitam. Sulit dulu. Ada di dekat rumah itu sungai tapi sudah kering, sehingga orang-orang di rumah saya itu mengambil air untuk diminum ini ya, dengan cara sungai yang sudah kering tersebut digali, nanti akan ada air sedikit keluar, itu bau hitam, bau kayak gaina gitu loh, tapi diambil pelan-pelan, taruh ke bak, diginikan, itu berjam-jam kalau dulu. Kemudian setelah misalnya sampai satu bak ditunggu, kan cuma segini kan, segini paling dipakai aqua, gelas aqua gitu, diambil, diletakkan, tunggu lagi, diambil lagi, kayak gitu sampai berjam-jam. Nanti kalau sudah full baru bawa pulang, dibiarkan selama 1 minggu biar baunya hilang, kotorannya itu ke bawah, kemudian diminum. Sampai segitunya dulu di rumah. Pas kemudian ada orang yang gosok ketika seperti itu, untuk berusaha mengambil satu gelas ini berjam-jam misalnya, kamu gosap, kemudian ketika sudah musim hujan mau ganti, ini airnya aku ganti, apa kan kayak gitu kan? Buat apa? Kalau dulu kamu gosok ini ketika saya untuk mendapatkan satu gelas air minum butuh berjam-jam, dan itu prosesnya gak gampang. Nah, namanya juga di sungai kan, kayak sungai tapi sudah kering, jadi serem, kayak ada di sana itu ada ular kayak gitu kan ya, ada apa, saya malah membayangkannya ada buaya kayak gitu kan. Pas saya mati kan sendirian, gak ada yang nolong.
Itu dulu teman-teman. Masih abah dulu masih baru bangun pondok. Jadi terus ketika abah sudah wafat, santri tetap ada. Tapi santri waktu itu ketika duhur harus pulang. Duhur setelah sekolah pulang ke rumahnya. Buat apa? Mandi. Karena di rumah nggak menyediakan air, mahal air. Santri disuruh pulang, nanti sore kembali lagi. Setiap hari kayak gitu. Selama musim panas. Ada yang mondok dari Surabaya, ada yang mondok dari Bangkalan, itu ke rumah. Tapi pas duhur pulang, bukan pulang ke Surabaya, enggak. Pulang ke rumah mbahnya, ada mbahnya di sekitar sana, pulang. Mandi, untuk sekedar mandi. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini, sejak tahun berapa saya lupa, kalau enggak keliru 2014 atau 2013, itu sudah ngebor. Ada boran, jadi santri tetap mendapatkan air dengan baik. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan, bahkan masyarakat di sekitar juga bisa menikmati air tersebut. Karena kalau sekarang sudah nggak kekurangan, itu ngebornya sampai 45 juta. Kalau di Madura ngebor itu, kalau di sini kan setiap ngebor pasti keluar air kan. Kalau di rumah enggak, ngebor belum tentu ada keluar, ada airnya enggak. Dan itu pun ada dukunnya, nyewa dukun. Kata dukun di sini. Oh iya. Di sini. Ya sudah. Ternyata ikannya digebor tidak ada kan. Siapa tahu dukun. Padahal itu ngebor itu bisa 35 juta gitu kan. Mahal. Pas dukunnya lopot kan repot ya kan. Ada kedung gebor, enggak dapat air, bayar dukun, ya kan. Sampai 3 kali, 4 kali terkadang tidak keluar. Tapi alhamdulillah keluar. Tapi santri di rumah itu biayanya gratis. Nol, gratis, gak ada biaya. Uang asrama, uang pendidikan, sekolah, SMP, SD, TK, semuanya gratis. Ini bukan promo lah ya. Tapi maksudnya dari semua biaya yang ada, memang tidak dipungut. Kecuali kalau mau makan, makannya enggak. Makannya bayar kalau makannya. Sehari 3 kali cuman 200 atau 250. Santri banyak dari Surabaya kalau dari rumah, yang banyak dari Surabaya. Kalau dalam kasus seperti itu, maka yang digantikan bukan air, bukan dengan barang yang semisalnya, tapi menggunakan harga yang paling tinggi katanya. Begitupun dengan barang mutakawam. Barang mutakawam tadi sudah dijelaskan, kalau menguasai barang mutakawam atau kasusnya seperti air tadi itu, maka yang digantikan adalah harga yang paling tinggi sejak kamu melakukan WhatsApp sampai terjadinya kerusakan tersebut. Misalnya kamu WhatsApp hari Senin, rusaknya di hari Jumat, maka harga air tersebut di hari Senin sampai hari Jumat, di mana yang paling tinggi? Misalnya di hari Rabu, ternyata airnya itu sampai 50.000. Berarti kamu harus mengganti 50.000. Dari Senin 20.000. Selasa, Rabu, Selasa masih 30, Rabu 50. Kamis turun lagi menjadi 20. Jumat ternyata masih 10.000 misalnya. Maka kamu harus mengganti 50.000. Sejak Senin sampai Jumat, itu mana harga yang paling tinggi? Itu yang harus kamu bayarkan. Membayar menggunakan apa? Menggunakan harga. Harga di sini adalah mata uang, menggunakan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Yang berlaku di sana. Kalau misalnya ada 2 mata uang yang sama-sama berlaku, maka pilihlah yang paling dominan. Misalnya di Indonesia ada dua mata uang, rupiah dengan ringgit misalnya. Mana yang lebih dominan? Oh, rupiah, berarti harus menggunakan rupiah. Kalau sama-sama dominan, nggak ada yang lebih unggul di antara keduanya, maka dipersilakan untuk memilih. Minta ke imam yang disuruh milih. Apakah menggunakan ringgit, apakah menggunakan rupiah. Sampai sedetail itu kalau di dalam Islam. Semuanya diatur. Supaya tidak ada permusuhan. Bab syuf'ati, adapun ini adalah bab syuf'ah. Ini bab syuf'ah lagi. Pernah dengar bab syuf'ah? Ada yang pernah, ada yang belum. Hak syuf'ah ini kalau di dalam fikih didefinisikan sebagai hak tamallukin qahdiyin ala tari syarikil qadim alal hadis, adalah
hak memiliki secara paksa, hak memiliki secara paksa yang dimiliki oleh syarik qadim atas syarik hadis. Nanti ada syarik qadim, ada syarik hadis. Definisinya kalau didefinisikan mungkin kamu tidak akan paham. Tapi kalau langsung dicontohkan insya Allah paham. Contoh seperti ini. Syuf'ah ini apa ya? Seperti tadi, hak memiliki secara paksa. Contohnya si Zaid dengan Umar, tetap Zaid bin Umar Bakar pasti contohnya kan ya. Kalau nahwu ja Zaidun wa Amrun ya kan. Contohnya Zaid dan Umar akad syirkah. Apa syirkah kemarin? Apa? Kerjasama. Misalnya si Zaid dan Umar memiliki harta syirkah, harta kumpulan cara menturun. Harta syirkah tanah misalnya. Milik berdua. Satu petak tanah milik berdua. Kemudian si Zaid atau si Umar, salah satu di antara Zaid dan Umar, misalnya Umar, yang menjual bagiannya kepada si Bakar. Bakar, aku jual tanahku ini kepadamu. Tanpa seizin si Zaid. Tanpa izin si Zaid dijual oleh Umar. Maka si Zaid berhak memaksa Umar untuk menjualnya kepada si Zaid. Karena Umar tadi menjual bagiannya kepada Bakar tanpa seizin Zaid. Maka Zaid boleh memaksa Bakar untuk menjual kembali kepada si Zaid. Paham ya? Itu namanya syuf'ah. Hak memiliki secara paksa. Boleh memaksa. Mau tidak mau, Bakar harus menjualnya kepada si Umar, si Zaid. Kalau Zaid tidak mau melakukan syirkah dengan si Bakar. Kan tadi Zaid ini melakukan syirkah dengan si Umar. Kalau dengan si Umar, Zaid mau. Memiliki satu harta, berdua, mau. Tapi kalau dengan Bakar gak mau. Ya sudah. Ayo sini jual kepada saya, harus jual. Berapa tadi Umar menjual kepadamu? 50 juta. Ya sudah 50 juta. Jual 50 juta. Harus seperti itu. Intinya supaya tidak tengkar. Kalau sekiranya bertengkar diberikan jalan oleh Islam dengan adanya akad syuf'ah. Tathbutu tetap apa syuf'ah? Tetap fil musya'ih di dalam barang musya'. Musya' ini adalah barang yang tak bisa dibedakan teman-teman. Musya' namanya. Bercampur dengan tanpa bisa dibedakan. Musya'. Kalau tanah, kalau tadi contohnya tanah, berarti miliknya Zaid tidak ditemukan di mana, sebelah mana bagian Zaid, mana punya mana, sebelah mana bagiannya si Umar, tidak ketemu. Kalau masih ketemu, oh di sini bagianku, di sini bagianmu, itu bukan musya namanya. Musya itu bercampur sekiranya tak bisa dibedakan mana yang punya Zaid, mana yang punya Umar. Min akorin, dari pekarangan, munqasimin yang bisa dibagi. Munqasimin yang bisa dibagi, ma'tabi'il qarori, bersama sesuatu yang ikut kepada sesuatu yang menetap. Bersama sesuatu yang ikut kepada sesuatu yang menetap. Panjang. Sesuatu yang ikut kepada sesuatu yang menetap. Akad syuf'ah ini hanya terjadi kepada barang yang musya', yang bercampur tanpa bisa dibedakan. Pertama. Yang kedua, akor. Akor di sini maksudnya benda yang tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak seperti tadi, seperti tanah. Kan tak bisa bergerak. Ada tanah yang bergerak kan? Tak ada kan? Maksudnya tak bisa dipindahkan. Bisa Gus, tanah di sana bisa dipindahkan ke sini. Ya enggak. Maksudnya sebelah sini kan tak mungkin bisa dipindahkan. Tanah halusnya ini bisa digali, tapi apakah bisa dipindah? Gak bisa ya kan? Itu yang pertama, halus suatu yang tak bisa dipindah. Kalau seperti mobil kan bisa dipindah. Jalan tok mobil, sepeda motor, jalan. Apalagi sapi. Kalau sapi, jangankan dilepas, diikat saja mau kabur terus. Dan bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, tak bisa diakati syuf'ah.
seperti apa yang tak bisa dibagi? Kamar, kalau di kitab-kitab contohnya seperti kamar mandi yang kecil. Ukurannya bisa dibagi dan tidak bisa dibagi adalah kalau misalnya dibagi masih bisa dimanfaatkan. Kalau dibagi ternyata tak bisa dimanfaatkan, berarti itu adalah ghairu munqasim, suatu yang tak bisa dibagi. Kalau dibagi manfaatnya bisa hilang. Seperti tempat tidur misalnya hanya cukup satu orang, kemudian masih dibagi lagi, sekiranya kalau tidur kamu jatuh, ya, itu tak bisa dibagi berarti. Kalau di sini mungkin kasusnya kayak lebar ya. Bisa kalau kayak gitu. Mata bi'il qori maksudnya begini. Sesuatu yang ikut kepada sesuatu yang menetap. Kalau tadi akad sukma itu hanya pada satu yang menetap, yang tak bisa dipindah, atau kepada sesuatu yang ikut kepadanya. Berarti akad sukma ini cuma dua, barang yang bisa diakad sukma, barang yang tak bisa pindah sama sekali, atau bisa dipindah tapi karena ikut kepada sesuatu yang tak bisa dipindah. Paham ya? Sesuatu yang bisa berpindah tapi karena ikut kepada sesuatu yang tidak berpindah. Seperti pohon. Pohon itu bisa dipindah apa tidak? Bisa. Tak bisa panah. Pohon. Pertanyaan segampang ini masih hilang teman-teman. Tergantung Gus kalau pohon. Wah, kan tergantung apa nah kalau pohon. Atau rumah, apakah rumah bisa dipindah? Bisa. Ya bisa ya kan kalau rumah kan. Rata-rata bisa. Meskipun kalau di sini mungkin hancur ya kan. Tapi kalau rumah itu bisa dikategorikan bisa, masih dikatakan bisa kalau rumah. Seperti rumah, seperti pepohonan yang ada di atas bumi, itu namanya tabi, sesuatu yang bisa dipindah tapi bisa diakad sukma karena ikut kepada tanah, yang mana tanah itu tak bisa dipindah. Jadi cuma dua, sesuatu yang tidak bisa dipindah sama sekali atau bisa dipindah karena ikut kepada sesuatu yang tak bisa dipindah, seperti pohon, seperti bangunan. Itu hanya dua itu yang bisa diakad sukma. Selain itu tak bisa diakad sukma. Mobil tak bisa diakad sukma. Sepeda motor tak bisa diangkat di sukma. Hanya dua ini. Lafi binain, tidak di dalam bangunan. Arduhu yang adapun tanahnya bina. Arduhu yang adapun tanahnya bina. Muhtakarotun ialah diwakafkan. Fahia maka adapun arduhu kamangkurin ialah seperti suatu yang dipindah. Wala mustajaratin, dan tidak di dalam satu yang disewakan. Akad sukma ini tidak bisa dilakukan kepada satu yang diwakafkan atau satu yang disewakan. Misalnya kalau tadi rumah bisa diakad sukma karena ada di atas tanah kan ya. Karena ada di atas tanah rumah. Karena yang diakad sukma itu kan tanahnya. Tapi pohon yang ada di atas tanah tersebut bisa juga diakad sukma. Seperti maksudnya. Bukan hanya pohonnya saja yang diakad sukma, tidak. Tapi karena mengakad sukma tanah di sana, kemudian pohon yang ada di atasnya juga bisa diakad sukma. Sekarang kalau misalnya tanah tersebut diwakafkan, maka pepohonan dan tanah tersebut tak bisa diakad sukma. Contohnya seperti apa? Contohnya saya sebagai wali mewariskan tanah saya kepada anak saya Zaid dengan Umar. Zaid Umar boleh. Kepada Zaid dan Umar. Dan ketika Zaid misalnya wafat, kemudian kan diwariskan kepada anaknya Zaid. Zaid wafat, maka diwariskan kepada anaknya Zaid. Ya kan? Berarti anaknya Zaid ini dikatakan syarik hadis. Nah, tadi kan contohnya Umar, Zaid, Umar dan Bakar kan ya. Zaid ini dikatakan syarik qadim atau partner yang lama. Bakar adalah partner yang baru atau syarik hadis. Maka partner qadim seperti Zaid contoh yang tadi itu bisa maksa Bakar untuk maksa
menjualnya, maka disebut syarik hadis. Kalau contoh barusan adalah siapa? Contoh barusan kan si Zaid dengan Umar. Zaid mati, kemudian diwariskan kepada anaknya, adalah Bakar. Maka kemudian si Umar ini bisa memaksa kepada anaknya Zaid untuk menjualnya. Tidak bisa, karena ini adalah wakaf. Tak bisa dipaksa, karena berupa barang wakaf. Anaknya Zaid disebut syarik hadis, Umar disebut syarik qadim pada contoh barusan. Tak bisa dipaksa karena melalui jalur wakaf atau jalur disewakan. Kalau karena disewakan atau karena diwakafkan, maka orang tersebut atau syarik qadim tak memiliki hak syuf'ah. Bidak imis di samanin, dengan memberikan saman misal. Saman misal, ini banyak istilah yang perlu dijelaskan. Bidak imis di samanin, dengan memberikan semisal saman, au badli qimatihi, bukan saman misal ya, semisal saman, au badli qimatihi, atau menyerahkan harganya, au badli qimati, atau menyerahkan harganya saman, an yabi'ah, an bi'ah pada saat dijual, an bi'ah pada saat dijual apa barang, an bi'ah pada saat dijual apa barang, wa mahri mithlin, dan mahar misal, an usdikot ketika dibayar mas kawin siapa perempuan, an usdikot ketika dibayar mas kawin siapa perempuan. Kalau pada contoh tadi, si Zaid boleh memaksa Bakar untuk menjual tanah yang Umar jual, dipaksa untuk dijual kembali kepada si Zaid, boleh memaksa si Zaid kepada si Bakar. Bakar menjual menggunakan apa? Atau si Zaid membeli menggunakan uang apa? Tergantung barangnya. Bisa menggunakan saman atau bisa menggunakan qimah. Menggunakan saman, bisa menggunakan qimah. Ada saman, ada qimah. Beda kalau di dalam bahasa Arab. Saman itu adalah harga yang menjadi kesepakatan antara dua belah pihak, itu saman. Kalau qimah adalah nilainya. Contohnya seperti ini. Berapa harganya ini, Pak? Ini 20.000. Oh, berarti itu adalah saman. Harga yang disepakati oleh dua belah pihak, saman. Kalau qimah itu nilainya. Kira-kira kitab ini dipasang berapa? Itu namanya qimah. Kalau misalnya pada contoh tadi, si Zaid mau membeli paksa kepada si Bakar, maka si Zaid harus membayarnya bisa menggunakan saman, bisa menggunakan qimah. Bisa menggunakan saman, bisa menggunakan qimah. Bisa menggunakan harga yang sudah disepakati, atau bisa menggunakan qimah nilainya. Wa mahri mithlin, atau bisa menggunakan mahar mithal. Mahar mithal ini kalau pada kasus perempuan tersebut, pada kasus ketika tanah syirkah tadi, tanah sekutu tadi dijadikan mahar mithal. Misalnya pada kasus contoh tadi, si Zaid dengan si Umar melakukan akad syirkah, memiliki sepetak tanah berdua. Kemudian ketika Umar ini mau menikah dengan Hindun misalnya, yang dijadikan mas kawin adalah tanah syirkah tadi. Hindun, aku lamar kamu dengan mas kawin sepetak tanah yang aku akati syirkah dengan si Zaid, kata si Umar. Berarti kan syarik hadisnya adalah Hindun. Sekutu barunya, yang barunya itu adalah Hindun berarti. Pertanyaannya, si Zaid memaksa Hindun untuk menjual tanah tersebut kepada Zaid menggunakan apa? Maka jawabannya menggunakan mahar mithal. Tahu mahar mithal kamu? Mahar mithal itu adalah mahar
pada umumnya. Misalnya begini, kalau di Jember mahar perempuan itu berapa? Kira-kira kayak gitu kan ya. Oh, karena si Hindun ini dari keluarga berpendidikan, biasanya adalah 1 juta maharnya, ya kan? Kok bisa tahu kakaknya kemarin patokannya adalah 1 juta. Berarti maharnya adiknya Hindun ini adalah 1 juta. Si Hindun berapa maharnya? Si Hindun adalah 1 juta karena berpatokan kepada maharnya si kakaknya tadi. Kakaknya 1 juta, berarti Hindun juga 1 juta. Oh tidak, Hindun ini lebih cerdas daripada kakaknya. Karena Hindun ini adalah S2, kakaknya masih S1, belum sampai S2. Maka otomatis Hindun memiliki mas kawin lebih mahal daripada kakaknya. Itu yang disebut mahar mithal. Adalah mahar yang ada di sekitar. Pada umumnya berapa? Kalau misalnya si Omar Prakasus tadi menggunakan tanah sebagai mas kawin untuk si Hindun, maka si Zaid membeli tanah tersebut kepada si Hindun menggunakan mahar mithal. Mahar misalnya si Hindun tadi bukan menggunakan uang seharga tanah tadi, tidak, tapi menggunakan harga misalnya atau mahar misalnya si Hindun. Sekalipun harga tanahnya itu lebih mahal daripada harga mahar mithal. Misalnya harga tanahnya itu 100 juta, tapi mas kawin untuk Hindun ini biasanya adalah 1 juta, maka si Zaid cukup membayar 1 juta kepada Hindun. Cukup. Berarti Hindun kan rugi kan? Rugi. Tapi nggak masalah. Karena sudah konsekuensi yang dilakukan oleh Umar. Menjadikan mahar misal, menjadikan mas kawin terhadap tanah syirkah. Lakin akan tetapi anal fauri atas segera, al-fauri atas segera, khususkanlah olehmu, khususkanlah olehmu lisyraka kepada beberapa mitra, biqadri milkil hisosi, dengan kadar kepemilikan terhadap beberapa bagian, dengan kadar kepemilikan terhadap beberapa bagian. Hak syuf'ah yang dimiliki oleh syarik qadim terhadap syarik hadis itu harus dilakukan segera. Kalau misalnya contoh tadi, Zaid mendengar Umar menjual tanahnya kepada orang lain tanpa izin Zaid. Ketika Zaid mendengar kabar tersebut, Zaid harus segera minta kepada Bakar untuk menjualnya kepada Zaid. Tak boleh masih ditunda-tunda. Ya sudah, besok saja aku menghubungi Bakar. Nggak boleh. Kalau masih ditunda-tunda, maka Zaid tak berhak memaksa Bakar untuk menjual tanahnya lagi kepada Zaid. Tak berhak karena ditunda-tunda. Harus segera. Maksud segera ini tak perlu lari-larian, nggak perlu sampai tak makan, padahal belum makan. Kalau mau makan, makan dulu. Kalau mau sekolah, ya sekolah dulu. Bisa setelah sekolah. Intinya harus segera, tapi dengan segera yang biasa, yang normal. Di sini uksus lisroka maksudnya begini. Kalau misalnya akad syirkah tersebut dilakukan oleh 3 orang, contohnya tetap Zaid, Umar, Bakar, akad syirkah. Zaid memiliki bagian separuh, Umar memiliki bagian 1/3, Bakar memiliki 1/6, misalnya kayak gitu kan ya. Zaid memiliki separuh, Umar 1/3, Bakar memiliki 1/6. Misalnya kan seperti itu. Kemudian si Zaid yang memiliki bagian separuh menjual kepada orang lain, anggaplah si Faruk misalnya, dijual kepada orang lain, maka tanah tersebut, tanah yang separuh tadi, ngerti kamu ya? Bisa membayangkan. Kan dijual adalah orang yang memiliki bagian separuh. Maka kemudian si Umar dengan si Bakar berhak memaksa Faruk untuk menjual kepada Umar dan Bakar. Tapi cara membaginya adalah dibagi menjadi 3. Tanah tadi, tanah separuh tadi, itu dibagi menjadi 3.
2/3-nya diberikan kepada Omar, sepertiganya diberikan kepada Bakar. Yang lebih banyak diberikan kepada, lebih banyak ada 1/6 kan ya? 1/6 dan 1/3 banyak mana? 1/3 kan, ya benar berarti kan? 2/3-nya diberikan kepada Umar, 1/3-nya diberikan kepada Bakar. Intinya, ya kan 2/3-nya kan ya? 2/3-nya diberikan kepada Umar, 1/3-nya diberikan kepada Bakar. Intinya Umar itu mendapatkan hak lebih banyak daripada Bakar. Dibagi 3, tergantung bagiannya. Karena bagian si Umar lebih banyak daripada si Bakar. Babul kirodi, adapun ini ialah bab tentang kirot, akad bagi hasil. Bab akad kirot, akad bagi hasil, mudharabah atau bisa dikenal dengan mudharabah. Akad kirot ini merupakan jalan keluar dari kondisi yang tidak selalu ideal. Kan ada orang bisa bekerja tapi tak punya uang, ada orang punya uang tapi tak bisa bekerja. Maka kemudian melakukan akad kirot. Ini aku berikan kamu uang, kelola ya, nanti hasilnya bagi 2. Itu namanya akad kirot atau akad mudharabah. Soha as-sah apa akad kirot biidni malikin, dengan izinnya Malik, lil amilih kepada amil. Lil amilih kepada amil. Fi madjarin, di dalam perdagangan. Muyinah, ditentukan nakdul hasilih, apa mata uangnya sesuatu yang di dalamnya ada akad kirot. Nakdul hasilih, apa mata uangnya sesuatu yang di dalamnya ada akad kirot. Apa mata uangnya sesuatu yang di dalamnya ada akad kirot. Akad kirot ini bisa sah dengan cara Malik. Malik ini pemilik uang. Pemilik uang memberikan izin kepada pekerja untuk melakukan berdagang. Uang yang diberikan adalah mata uang yang berlaku. Kalau dulu emas dan perak, kalau sekarang kan uang kertas. Ini aku berikan izin kepadamu untuk berdagang menggunakan uang saya. Silakan dikelola. Nanti hasilnya dibagi 2. Watlaqoh, dan memutlakkan siapa Malik at-tasrifah kepada tasarruf. At-tasrifah kepada tasarruf, au fima, atau di dalam suatu yang umum wujuduhu apa adanya emas. Yang umum wujuduhu apa adanya emas. La kasyiro bintin, tidak seperti membeli anak, wa ummin, dan ibunya. Anak maksudnya budak ini. Akad kirot itu ada 2, ada kalanya mutlak, ada kalanya muqayyad. Kalau mutlak berarti tidak dibatasi dengan apa-apa, langsung mutlak. Kamu boleh mentasarrufkan ini, terserah kamu. Harus seperti itu. Kamu bisa mengolah ini, mau dikelola seperti apapun, terserah kamu. Itu namanya kirot yang mutlak. Kalau muqayyad, dikoyiti, tapi dengan sesuatu yang umum adanya. Kamu silakan kelola ini menggunakan untuk membeli beras. Dikelola menjual beras. Beras itu kan sesuatu yang umum adanya. Nah, mungkin ada orang yang kesulitan membeli beras, kesulitan mencari beras. Pasti beras itu ada. Kalau sesuatu yang jarang ada, seperti silahkan kamu kelola uang ini untuk membeli. Di sini contohnya seperti membeli ibu dengan anaknya. Budak dan anaknya itu jarang berkumpul. Biasanya ketika budak melahirkan itu dijual. Sehingga jarang sekali ada ibu, seorang budak yang tetap bersama dengan anaknya. Kalau diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang jarang ada, maka akad kirotnya tidak sah. Ghairu muqaddirin, hale tidak ditentukan atau dibatasi. Hale tidak, ini muqaddir berarti orangnya ya. Ghairu muqaddirin, hale tidak membatasi. Bukan orang yang membatasi. Limuddatil amalih, terhadap masa bekerja. Limuddatil amalih, kepada masa bekerja. Contohnya kasanatin, seperti tahun.
Wa iyu alikhu, dan jika menggantungkan siapa malikhu kepada amal, menggantungkan siapa malikhu kepada amal, batalah maka batal apa kirot. Akad kirot ini tidak boleh dibatasi dengan waktu dan tidak boleh digantungkan dengan syarat. Contohnya yang dibatasi dengan waktu, aku melakukan akad kirot denganmu selama 1 tahun, tak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena kalau dibatasi nanti sebelum ada laba, sebelum ada hasil, kemudian sudah selesai waktunya. Kan nanti amil rugi, sudah bekerja selama 1 tahun ternyata belum dapat laba, kemudian akadnya sudah selesai, kan rugi amil. Bekerja tapi tak dapat hasil. Juga tak boleh digantungkan karena kasusnya sama tadi. Kalau masih digantungkan, contohnya kalau si Zaid datang, aku akan melakukan akad kirot sama kamu. Itu tak sah kalau yang seperti itu. Maklum juz'in, halai diketahui bagiannya. Maklum juz'in, halai diketahui bagiannya. Ribhuhu apa? Ribhu apa keuntungannya kirot? Ribhu apa keuntungannya kirot? Bainahuma, di antara keduanya malik dan amil. Wa yujbaruh, dan ditembel, ditutupi al-khusruh apa kerugian, biribhin dengan keuntungan, qadanama yang sungguh-sungguh bertambah apa ribhun, qadanama yang sungguh-sungguh bertambah apa ribhun. Bagiannya amil dan bagiannya malik itu harus diketahui secara pasti, entah itu sepertiga, entah itu 1/6, atau itu separuh. Silakan kamu kelola harta saya, nanti laba yang akan dihasilkan itu dibagi 2. Itu berarti separuh-separuh. Atau kamu nanti dari laba tersebut mendapatkan 1/3, sah. Kalau misalnya tak menentukan bagian, tak sah. Silahkan kamu kelola ini, nanti kamu akan mendapatkan bagian. Tak menjelaskan berapa bagiannya, tak sah. Sebenarnya akad kirot ini bisa digunakan oleh perbankan. Bank bisa menggunakan akad kirot, cuman kayaknya prosesnya bank itu tidak sesuai dengan aturan-aturan kirot. Kalau di bank itu kan misalnya memberikan uang kepada nasabah, ya kan, diberikan ini sekian juta, kan oleh nasabah nanti dikelola kan, nasabah mendapatkan laba. Nanti syaratnya ini kalau menggunakan akad kirot ya, kalau ingin sah bank ini ingin menggunakan akad kirot, contohnya seperti ini. Bank memberikan uang kepada nasabah 50 juta misalnya, disuruh kelola untuk kepada nasabah. Berdagang misalnya nasabah. Laba yang dihasilkan oleh nasabah tadi nanti dibagi 2, atau misalnya nasabah dapat 40%, bank dapat 60%. Sah kalau seperti itu. Tapi kalau bank yang terjadi di Indonesia ini menggunakan akad kirot, tak sah. Kenapa tidak sah? Karena bank, dari pihak bank itu menuntut bagian tertentu, bagian pasti setiap bulannya kepada nasabah. Itu yang bikin tidak sah. Kan kalau bank itu kan nuntut setiap bulan bunganya sekian, kayak gitu kan. Belum tentu nasabah ini untung. Padahal belum tentu nasabah untung, tapi nuntut biaya, nuntut bunga. Itu yang bikin tidak sah sebenarnya. Seandainya mau bekerja sama, si pihak bank memiliki kepercayaan kepada nasabah, dan nasabah memiliki kejujuran kepada pihak bank, dan mau bagi hasil, sama-sama bagi hasil, maka bisa menggunakan akad kirot. Tapi sayangnya pihak bank biasanya tidak mau seperti itu, menuntut bagian pasti, harus setiap bulan membayar sekian bunganya. Dan yang kedua, kenapa tidak sah? Bank yang di sini di Indonesia ini dikatakan akad kirot, kenapa tidak sah? Kalau dikatakan akad kirot ya, bukan saya mengatakan bank dengan nasabah ini biasa, bukan seperti itu. Kalau mau menggunakan akad kirot tak bisa, karena pihak bank tak mau tahu terhadap kerugian ataupun penghasilannya nasabah, tidak. Kalau akad kirot kan tidak begitu konsepnya.
kerugian yang terjadi itu milik bersama, sebagaimana keuntungan juga milik bersama. Kalau di dalam akad qirot, modal yang diberikan oleh malik atau pemilik uang itu adalah miliknya pemilik uang. Yang menjadi berdua hanyalah adalah labanya saja. Labanya kemudian milik berdua. Kerugian misalnya terjadi kerugian, amil tak ikut ganti rugi. Seharusnya seperti itu. Kerugian yang dialami oleh nasabah, amil atau nasabah tersebut tak ikut ganti rugi, tak perlu. Tapi kalau pihak bank kan biasanya tidak. Rugi ataupun untung yang dialami oleh nasabah tetap harus nyetor sekian juta, sekian ratus kepada bank setiap bulannya. Itu yang bikin biasa. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana Gus hukum perbankan, hukum bank dengan nasabah, apakah itu dikatakan riba atau tidak? Ulama akan hilaf untuk masalah ini. Kalau kamu nanya ini sekarang sudah telat. Soal seperti ini sudah dibahas oleh kedutaan Mesir sejak 83 itu, tahun 83 sudah dibahas. Tapi di Indonesia itu pembahasan ini sampai di Indonesia sekitar 2000-an. Tahun 2000-an baru dibahas di Indonesia. Di Mesir sudah lama, 80-an sudah dibahas sudah. Apakah sah apa tidak? Itu menjadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Wa yamlikul amilu wallahu a'lam. Yaitu dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.